Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Saputra, NIM saya B1061201015. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Islam dari yang pertama hingga akhir. Oke, kita mulai dari yang pertama, itu ada tentang peradaban Islam masa dinasti Muawiyah. Oke. Pembentukan dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah hingga 661 Masehi atau Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa tahkim pada perang Siffin. Perang yang dimaksudkan untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan semula akan dimenangkan oleh pihak Ali. Tetap melihat gelagat kekalahan itu, Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Baik, dalam peristiwa tahkim itu, Ali telah terpedaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Oke, kita masuk ke sistem politik. Sistem politik yang pertama itu dalam negeri. Pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, pembentukan lembaga yang sama sekali baru atau pengembangan dari Khalifah Rasyidin untuk memenuhi tuntutan perkembangan administrasi dan wilayah kenegaraan yang semakin kompleks. Yang kedua itu adalah dari luar negeri. Politik luar negeri Bani Umayyah adalah politik ekspansi, yaitu melakukan perluasan daerah kekuasaan ke negara-negara yang belum tunduk pada kerajaan Bani Umayyah. Ada pula sistem ekonominya. Sumber ekonomi Daulah Bani Umayyah berasal dari potensi ekonomi negeri-negeri yang telah ditaklukkan dan jumlah budak dari negara-negara yang telah ditaklukkan diangkut ke dunia Islam. Ada juga kemajuan intelektual, ilmu agama, ilmu bahasa, ilmu sejarah, ilmu kalam, sastra, syair, kimia, dan kedokteran. Dan itu adalah yang terakhir adalah tentang masa kemunduran Bani Umayyah. Pertentangan antara suku-suku, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Kita masuk ke materi kedua, itu tentang peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah. Pembentukan dinasti Abbasiyah itu awal mula berdirinya dinasti Abbasiyah dikarenakan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pada masa pemerintahan Khalifah Hisham ibnu Abdi al-Malik, muncul kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang dipelopori keturunan Al-Abbas ibnu Abdul al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Pada waktu itu beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Akhirnya pada tahun 1320 Hijriah atau 750 Masehi tumbanglah Daulah Umayyah tersebut dengan terbunuhnya khalifah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Dan pada tahun itulah yang menjadi awal mula berdirinya dinasti Abbasiyah, karena para pendiri dan penguasa dinasti ini keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah ibnu Al-Abbas. Oke. Kita masuk ke sistem politiknya, itu ada tentang dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 fase pemerintahan. Dan sistem politik yang dijalankan oleh dinasti Abbasiyah, satu adalah para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Sistem ekonominya pula, perekonomian Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan dan pertanian. Di berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah terdapat kegiatan-kegiatan industri, di antaranya industri industri kain linen di Mesir, Ansutras di Syria dan Irak. Kegiatan-kegiatan industri yang lainnya itu di Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Oke. Kita masuk ke materi ketiga, itu peradaban Islam di Spanyol. Oke, maksudnya Islam di Spanyol ini pemerintahan Islam yang pertama kali menduduki Spanyol adalah Khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam sejarah penguasaan Spanyol ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa ya dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah Tarif ibnu Malik yang pertama, itu yang kedua adalah Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusyair.
Dan ada pula faktor pendukung kemajuan Spanyol. Kemajuan Spanyol Islam ditentukan oleh adanya penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abdul Al-Rahman Al-Dakhil, Abdul Al-Rahman Al-Wasid, dan Abdul Al-Rahman Al-Nasir. Oke. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu tentang dinasti lokal masa akhir dinasti Abbasiyah. Oke. Yang termasuk dinasti lokal di sini ada dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah ini adalah salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun, yang hanya sampai 800 sampai 909 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi Ifriqiya, Algeria, dan Sisilia. Oke, yang kedua itu ada dinasti Fatimiyah. Fatimiyah merupakan dinasti Syiah Ismailiyah yang pendirinya adalah Ubaidillah Al-Mahdi yang datang dari Syria ke Afrika Utara, yang menisbahkan nasabnya sampai ke Fatimah putri Rasulullah dan istri Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah dinasti Ayyubiyah. Oke, masa akhir Bani Abbasiyah di sini adalah persaingan antar bangsa, perang salib, dan kemerosotan ekonomi. Kita masuk ke kelima itu adalah peradaban Islam dan realitas Eropa. Sejarah kebangkitan peradaban Islam. Kemajuan Eropa bersamaan waktunya dengan kemunduran 3 kerajaan Islam. Di periode pertengahan sejarah Islam, Eropa sedang mengalami kemajuan dengan pesat. Hal ini berbanding terbalik dengan masa klasik sejarah Islam. Kala itu, peradaban Islam dapat dikatakan paling maju, dikarenakan itu memancarkan sinarnya ke seluruh dunia, sementara Eropa sedang berada dalam kebodohan dan keterbelakangan. Kita masuk, ada tokoh kebangkitan peradaban Islam itu ada 4. Yang pertama itu Said Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan Sayyid Qutb. Yang kita masuk ke masa depan peradaban Islam. Hal yang ditekankan dari analisis ini sederhana namun signifikan adalah adanya pergeseran demografi penganut agama, di mana populasi di dunia bagian selain terus meningkat, sedangkan populasi Kristen semakin menua dan mati pada periode tahun 2010 sampai 2015. Misalnya kelahiran bayi di keluarga muslim mencapai 31% dari total kelahiran di dunia. Termasuk ada penyebab kemunduran dan kehancuran, ya. Yang pertama adalah konflik Islam dengan Kristen, yang kedua tidak adanya ideologi pemersatu, yang ketiga kesulitan ekonomi, yang keempat tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan 5 keterpencilan. Oke. Kita masuk ke perkembangan masa depan peradaban Islam. Oke. Realitas peradaban Islam di Indonesia. Mengecilnya dunia akibat globalisasi telah memungkinkan orang sering bertemu sehingga mempertajam kesadaran dan rasa perbedaan, di samping rasa persamaan di antara berbagai komunitas yang menentukan mana lawan dan mana kawan. Oke. Hal yang menarik itu adalah bahwa berbagai peradaban dunia itu bersinggungan secara sintesis kreatif untuk menghasilkan sebuah peradaban sintesis khas Indonesia. Kemampuan budaya Indonesia itu untuk menyerap berbagai peradaban dunia. Menurut Clifford Geertz, seorang antropolog asal Amerika yang meneliti agama Jawa di tahun 1950-an, adalah adanya budaya animisme yang dianut masyarakat setempat yang mampu secara kreatif mensintesiskan elemen animisme Hindu, Buddha, dan Islam. Oke. Dan ada juga keprihatinan mengenai konsekuensi negatif global. Yang pertama itu munafik dan hipokrit. Oke. Yang ada munafik dan hipokrit. Yang diantaranya itu menampilkan dan menyuburkan sikap ABS, asal bapak senang. Yang kedua itu ada enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga itu bersikap dan berperilaku feodal. Yang keempat percaya takhayul. Yang kelima adalah lemah watak atau karakternya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan dari semua materi tentang sejarah peradaban Islam. Saya undur diri. Kalau salah datangnya dari saya, benar datangnya dari Allah. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.